hari dengan berpuasa, siang malam hari dengan sholat tarawih dan baca Quran. Maka jamaah rahmati Allah, kalau kita lihat betapa dulu para salafun saleh, orang-orang soleh dahulu itu betapa luar biasanya kalau sudah datang Ramadan itu semua hari-harinya dihabiskan bersama dengan Quran. Kita akan bacakan beberapa poin sebelum kita akhiri. Ini yang juga disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau datang Ramadan, bahkan khusus malaikat Jibril itu datang deres Quran bersama dengan Nabi. Ini berarti Quran itu kalau dalam Ramadan punya istimewa gitu ya, karena malaikat Jibril sampai datang kepada Nabi setiap malam Ramadannya itu untuk tadarusan bersama dengan Nabi. Bahkan nanti di akhir hidup Nabi itu bisa hatam 2 kali deres Qurannya dengan malaikat Jibril. Kemudian kalau kita cermati, sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Ramadan beda. Kenapa? Karena dahulu para generasi terbaik itu menjadikan hari-hari mereka bersama Quran itu baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang menceritakan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ketika malam Ramadan pernah ikut sholat bersama dengan Nabi. Nabi sholat di malam Ramadan itu rakaat pertamanya membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Berapa surat? Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Berapa surat? 3 surat. Sami nggih kali kita nggih. 3 surat ya. 3 suratnya sama, ayatnya benten nggih. Itu kurang lebih 5,5 juz. 5,5 juz itu 1 rakaat. Ya. Nah, kalau 1 rakaat segitu panjangnya, nah terus gimana sampai 11 rakaatnya kan? Oke. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau malam Ramadan begitulah sholat malamnya, ya. Dan ternyata nanti tidak hanya di zaman Nabi, ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti setelah meninggal Nabi, ya, kemudian di zaman Umar bin Khattab, Umar itu kan rindu sekali dengan suasana sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi dahulu di awal-awal syariat puasa. Maka Umar itu menunjuk 2 sahabat, namanya Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Itu persis sholat tarawihnya Umar itu sebagaimana Nabi lakukan dulu di kota Madinah di awal-awal Ramadan turun, syariat Ramadan turun. Artinya semangat sholat dalam jumlah rakaat panjang di bulan Ramadan itu semangatnya masih terjaga. Waktu itu Bapak Ibu ngapunten nggih menawi wonten imam sholat tarawih kok radi dawa segede ampun ngantos dirasani. Ampun ngantos digremengi. Karena alam ya kita berhusnudzon beliau ini ingin menghidupkan sunnah Nabi kurang lebih gitu. Nah, maka dahulu nih para sahabat itu kalau sholat di belakang Nabi itu nggak tanggung-tanggung Bapak. Persiapannya panjang. Kemudian lihat menyebutkan sampai ada di antara mereka itu yang membawa tongkat Bapak. Supaya bisa panjang sholat bersama Nabi itu mereka sampai membawa tongkat. Maka riwayat yang lain menyebutkan mereka sampai membawa tali. Jadi mengikat badan mereka ke tiang supaya nggak guling gitu. Saking panjangnya bacaan Nabi itu. Dan ngapunten nggih Bapak, hal-hal kayak gini ini perlu kita coba sebenarnya. Perlu kita coba. Loh, syariat itu kan perlu diterapkan Bapak. Perlu kita coba. Kalau nggak kuat kan ini sholat sunnah kan bisa duduk, ya kan? Bisa duduk, namanya sholat sunnah boleh duduk. Tapi minimal seumur hidup sekali itu kita pernah lah meraktekan ini gitu ya. Hanya perlu mengundang imam khusus sholat 1 juz tiap. Supaya kita terasa betul gitu ya. Quran itu kalau dijadikan sholat itu merasuk betul gitu. Makanya mereka nggak ada bosan-bosannya untuk sholat panjang dengan bacaan yang panjang itu karena menikmati betul dengan bacaan Quran. Ini mumpung Ramadan gitu ya. Terus kapan lagi kita mau sholat panjang-panjang kalau nggak Ramadan? Maka karena memang ini Quran dengan Ramadan itu memang nggak bisa dilepas gitu ya. Nah, jamaah rahmatullah ternyata
semangat untuk menghidupkan sholat dengan bacaan Quran yang panjang itu terus terjaga. Bahkan sampai di zaman tabi'in ini memang kita mengalami masa penurunan gitu Bapak Ibu ya. Jadi di zaman Nabi itu 1 rakaatnya 3 surat tadi. Zaman Umar juga 3 surat tadi. Nanti terakhir di zaman tabi'in ini ada yang menyebutkan zaman tabi'in itu tentu sudah berbeda generasinya dengan para sahabat. Semakin menurun. Tapi menurun-menurunnya masih luar biasa. Dikatakan nanti di zaman tabi'in itu sholat tarawih mereka itu 8 rakaatnya bisa menyelesaikan 1 surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah yang sekitar 2,5 juz, 286 ayat, itu dulu bisa mereka selesaikan untuk 8 rakaat sholat tarawih mereka. Bapak Ibu berarti 1 rakaatnya berapa lembar kira-kira? Oke, kurang lebih 3 lembar. 3 lembar itu berarti 6 halaman, ya? 6 halaman. Laki-laki memang perlu kita coba kayak seperti ini. Ya. Nah, maka jamaah mata ini bentuk ya bagaimana mereka itu betul-betul ya hari-hari mereka itu bersama dengan Quran. Bahkan sholat saja mereka nggak kemudian nggak meninggalkan Quran, tetap dijadikan Quran sebagai sarana untuk bacaan panjang mereka. Baik, terakhir Bapak Ibu ini saya bacakan beberapa kondisi para orang terbaik dulu ya dalam sholat mereka bersama dengan Quran. Kanal Aswad yaqra'ul Quran fi kulli lailataini fi Ramadan. Ada seorang namanya Al Aswad, ahli ilmu luar biasa, itu kalau Ramadan menghatamkan Quran setiap 2 malam sekali. Menghatamkan Quran setiap 2 malam sekali. Ya, setiap malam berarti 1 malamnya dapat berapa? 15 juz, ya. Besok malamnya dapat 15 juz lagi. Kemudian wa kana an-Nakhai yaf'alu dzalika fil 'ashr al-awakhir minhu khassah. Wa fi baqiyati syahr fi kulli salasin. An-Nakhai ini juga salah satu ahli ilmu, beliau juga sama kurang lebih di malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan beliau juga menghatamkan Quran setiap 2 malam sekali. Kemudian Imam Asy-Syafi'i wa kana lisy-Syafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu menghatamkan Quran sekali Ramadan 60 kali khatam. Ini kudu pundi ini Bapak Ibu ya. Berarti 1 harinya berapa kali khatam? 2 kali khatam. Ya. Ternyata bukan hanya Imam Asy-Syafi'i saja, Imam Abu Hanifah yang meninggal di lahir yang sama kurang lebih di tahun yang sama dengan lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah juga ternyata kebiasaannya sama. Kalau datang Ramadan itu bisa menghatamkan Quran sebanyak 60 kali khatam. Berarti 1 harinya bisa 2 kali khatam. Bapak Ibu, mohon maaf saya beberapa hari kemarin lihat beberapa postingan, ternyata bisa khatam 60 kali dalam 1 bulan itu bukan perkara yang mustahil. Ada berita kemarin salah satu mahasiswa di kampus di Makassar itu ternyata bisa. Jadi bisa menghatamkan Quran 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan itu. Ini sesuatu yang bisa dicapai. Bahkan para qurra para penghafal Quran itu hal seperti itu enggak mustahil ya, biasa. Biasa. Maka jamaah dirahmati Allah, ini sebagai gambaran ya Bapak Ibu, kapan lagi kita bisa banyak berinteraksi dengan Quran. Kalau di Ramadan ini kita enggak juga dekat dengan Quran. Maka inilah Quran, inilah Ramadan bulan Quran ya. Saya pribadi ya mungkin belum bisa sebanyak yang disebutkan oleh para ulama tadi. Tapi kita semuanya berusaha nih Bapak Ibu, minimal Ramadan ini berapa kali khatam Bapak Ibu? Sekali khatam, sekali khatam. Ini alhamdulillah ya minimal. Ya. Siapa tahu nanti bisa ngebut lagi di 10 hari terakhir Ramadannya sehingga jadi 2 kali khatam. Paling tidak ada sekali khatam. Ini sudah luar biasa ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Quran yang kita baca ini menjadi syafaat kita nanti di akhirat.
Baik, jazakumullahu khairan, mungkin ini saja ya. Jazakumullahu khairan.